Dari kok. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dari kelas Program Studi Ilmu Komputer 2024A. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Implementasi Algoritma Shortest Path untuk optimasi rute pada sistem navigasi lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kami ingin menjelaskan mengenai permasalahan dalam penentuan rute, perjalanan, serta solusi yang kami tawarkan menggunakan algoritma Shortest Path. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Meisha, ini dekat Pak Pahan sebagai moderator, dan teman-teman saya. Saya Sirlia Sahid. Saya Muhammad Rehan Syalubis. Saya Rifki Putra-Winanda. Baik, baiklah, untuk memulai, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan yang diangkat. Nah, dari permasalahan yang kami angkat ini, kami membuat ada eh, empat bagian permasalahan utamanya. Itu yang pertama, ada banyak pilihan rute perjalanan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat banyak pilihan rute yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau destinasi yang kita inginkan. Namun, karena banyaknya alternatif jalur ini justru membuat para pengguna kesulitan dalam menentukan rute mana yang paling efisien untuk dipilih. Yang kedua ada pengguna cenderung memilih berdasarkan kebiasaan. Selain itu, pengguna juga umumnya memilih rute yang sudah sering dilalui tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya jalur lain yang lebih optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai rute alternatif yang tersedia. Yang ketiga, ada rute yang tidak efisien. Akibat dari pemilihan berdasarkan kebiasaan pemilihan rute tersebut, rute yang digunakan seringkali bukan merupakan rute yang terbaik, baik dari segi jarak maupun waktu tempuh. Dan yang keempat itu, dampak dari pemilihan rute yang tidak efisien ini tuh mengakibatkan boros waktu dan bahan bakar. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya waktu perjalanan serta penggunaan bahan bakar yang lebih boros sehingga perjalanan menjadi kurang efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dapat merumuskan beberapa tujuan dari pembuatan sistem ini, yaitu yang pertama ada mengimplementasikan algoritma shortest path JISTRA dalam sistem navigasi lokal sederhana. Yang kedua ada menentukan rute terpendek antara titik awal dan titik tujuan berdasarkan berbobot. Yang ketiga ada menampilkan hasil yang berupa jalur optimal beserta total jarak perjalanan. Dan tujuan yang keempat ada menganalisis efisiensi dan kinerja algoritma dalam proses pencarian jalur. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori algoritma yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh Rehan. Rehan dipersilahkan. Hmm, Baik. Selanjutnya ada landasan teori yang dimana di sini ada shortest path adalah metode dalam teori graf yang digunakan untuk mencari jalur dengan jarak atau biaya paling minimum dari satu titik atau node ke titik lain dalam satu jaringan. Secara umum, cara kerja algoritma shortest path berupa yang pertama, mengevaluasi berbagai kemungkinan jalur dari titik awal. Yang kedua, menghitung total bobot, jarak atau biaya setiap jalur. Yang ketiga, membandingkan seluruh jalur yang tersedia. Dan yang keempat, memilih jalur dengan nilai paling kecil sebagai solusi optimal. Bagian selanjutnya, yaitu ada algoritma Dij- Dijkstra, yang itu merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari rute terpendek pada graf berbobot positif. Nah, langkah-langkah algoritma Dijkstra berikut. Pertama, menentukan titik awal sebagai sumber. Kedua, memberikan nilai awal jarak sama dengan nol untuk sumber, kemudian lainnya tak terhingga. Yang ketiga, memilih node dengan jarak terkecil. Yang keempat, menghitung dan memperbarui jarak ke node tetangga. Dan yang terakhir, mengulangi proses hingga semua node diproses atau tujuan tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Pada Rifki dipersilakan. Lalu ada perancangan sistem atau desain sistemnya, atau yang biasa kita sebut juga dengan flowchart. Jadi di sini saat program kita pertama dimulai, jadi langkah pertama yang akan dilakukan sistem itu adalah
meminta input lokasi awal dan tujuan kita. Jadi di dalam program, misalnya pengguna itu diminta memasukkan ID lokasi. Misalnya untuk ID 06 itu untuk USU dan 32 untuk Unimed. Lalu selanjutnya akan divalidasikan inputnya. Jadi sistem itu akan mengecek apakah ID yang kita masukkan itu benar-benar terdaftar di dalam struktur data graph yang sudah em, dimasukkan ke dalam program. Jadi kalau misalnya ID-nya itu nggak ditemukan ataupun nggak valid, itu akan mengarah ke kiri. Jadi itu akan menampilkan error dan otomatis programnya akan berakhir atau dihentikan. Nah, jadi kalau misalnya validasinya itu benar atau ID-nya itu ada di dalam sistem, itu akan dilanjutkan ke tahap komputasinya atau diproses dengan algoritma Dijkstra-nya. Nah, jadi sistem ini akan mengevaluasi semua kemungkinan atau jalur dari titik awal ke titik tujuan yang sudah kita masukkan tadi. Jadi setelah kalkulasinya selesai, algoritma ini akan secara otomatis menyaring dan menentukan rute terpendek berdasarkan akumulasi bobot jarak dalam hitungan kilometer. Nah, terus yang terakhir menampilkan hasil rute dan jarak. Jadi pada sistem kami antarmuka pengguna itu dihasilkan ya maaf ada gangguan sedikit. Jadi untuk hasil rute dan jaraknya itu pada program kami akan em, tidak menghasilkan ringkasan saja. Jadi tapi menampilkan jalur lengkap, panduan langkah demi langkah melewati jalan apa saja yang akan dilewati, hingga estimasi waktu tempuh menggunakan motor, mobil, ataupun berjalan kaki. Kemudian untuk selanjutnya, itu ada teknologi yang kami gunakan untuk membangun sistem ini. Nah, jadi sistem ini dikembangkan murni menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk memetakan puluhan lokasi dan ruas jalan di Kota Medan ke dalam bentuk matematis yang bisa diproses komputer, kami menggunakan struktur data graph yang terdiri dari node atau titik lokasi dan edge atau garis atau ruas jalan beserta dengan jaraknya. Lalu untuk algoritma seperti yang disinggung dalam flowchart tadi, kami menggunakan algoritma Dijkstra Shortest Path Algorithm. Jadi otak atau bisa dibilang dengan otak dari sistem ini. Jadi agar algoritma ini dapat berjalan sangat cepat dan optimal dalam mencari jarak paling minimum, kami memanfaatkan library bawaan yang bernama HEAPQ pada Python. Jadi pada library ini dia bertindak sebagai antrean prioritas atau priority QA, sehingga algoritma selalu mengevaluasi jalan terpendek terlebih dahulu pada setiap langkah komputasinya. Lalu seluruh penulisan ini kami menggunakan kode editor Visual Studio Code dan untuk platform eksekusinya program ini dijalankan sebagai aplikasi berbasis terminal atau CLI atau command line interface. Jadi meski berbasis teks, kami menyuntikkan warna Ansel Escape agar tidak terlalu monoton dan rutenya bisa sangat mudah dibaca oleh penggunanya. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Celia, dipersilakan.
Baik, selanjutnya ada implementasi, yang dimana pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan output pertama kali di saat pengguna akan menggunakan program yang kami buat, yang dimana itu ada beberapa pilihan menu. Yang pertama cari rute terpendek, yang kedua rute populer, yang ketiga lihat semua lokasi, yang keempat tambah lokasi baru, yang kelima tambah koneksi jalan, dan nol itu keluar. Nah, di sini karena kami mengimplementasikan shortest path, jadi saya akan menunjukkan di saat user memilih menu yang pertama, yaitu cari rute terpendek. Nah, jika user memilih menu yang pertama, yaitu cari rute terpendek, program akan menampilkan daftar lokasinya terlebih dahulu. Ini sedikit dari contoh lokasi yang sudah kami buat. Ada 14 itu dari beberapa saja. Nah, selanjutnya program akan meminta user untuk menginput lokasi awal atau lokasi asalnya, dan selanjutnya yaitu user harus menginput lokasi tujuannya. Nah, di sini kami mencontohkan lokasi asalnya itu 01, yaitu Bandara Kuala Namu, dan lokasi tujuannya itu 09. Nah, setelah itu program akan menghitung rute terpendeknya, dan selanjutnya next slide, eh dari dari program itu mencari rute terpendek. Nah, rutenya itu sudah ditemukan seperti yang ada di sini. Dia akan menghitung total jaraknya dan juga jalur yang mana yang bisa dilewati secara yang lebih optimal gitu. Nah, di sini contohnya kami memilih yang pertama itu dari Bandara Kuala Namu ke Terminal Amplas. Nah, di sini itu jaraknya itu lumayan singkat karena itu lumayan dekat, dan dimulai dari panduan perjalanannya itu mulai dari Bandara Kuala Namu. Di sini ada lurus berangkatnya itu melalui bandara ke Sisingamangaraja hingga tiba di Terminal Amplas. Nah, di sini cuman satu contoh saja dengan rute yang paling pendek yang kami pilih. Nah, setelah itu program akan memberi estimasi waktu jika user akan menggunakan motor, mobil, serta jalan kaki. Dan itu saja dari program kami. Untuk selanjutnya, next slide. Dapat kami simpulkan bahwa algoritma Dijkstra ini terbukti efektif dalam menentukan rute terpendek pada sistem navigasi sederhana yang telah dibuat. Nah, sistem ini mampu membantu pengguna dalam memilih jalur yang lebih efisien berdasarkan jarak, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan sistem ini telah tercapai dengan baik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, baiklah demikian penjelasan mengenai sistem kami. Semoga dapat dimengerti dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.